Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Bu Has. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kriptografi yang materinya yaitu kriptografi klasik. Untuk part 1 ya. Part 2-nya menyusul di video selanjutnya. Nah, untuk sumber yang saya pakai atau saya gunakan buku dari Bapak Rinaldi Munir, kemudian Doni Arius ya. Jadi ini sumber dari buku yang saya gunakan untuk menyusun materi yang saya jelaskan kepada Anda ya, adik-adik mahasiswa mahasiswi tercinta. Oke, kita mulai ya. Untuk kriptografi klasik, ciri dari kriptografi klasik itu kita bisa lihat dari algoritma enkripsi klasiknya itu berbasis huruf alfabet atau abjad. Jadi kalau kita menggunakan atau penggunaan enkripsi atau algoritma enkripsi pada kriptografi klasik itu berbasis huruf alfabet. Nah, kenapa yang kita gunakan pada enkripsi klasik atau algoritma kriptografi klasik itu menggunakan huruf alfabet? Dikarenakan pada zaman dulu ya, karena kriptografi klasik, maka kriptografi klasik ini muncul pada zaman dulu ya, belum adanya komputer digital. Jadi pada zaman itu orang-orang menggunakan pena dan kertas saja pada saat mereka mengirimkan pesan rahasia atau kriptografi ya, antara pengirim dengan penerima pesan. Begitu juga dengan penerima pesan ya, mengirimkan pesan kembali atau mendekripsikan pesan yang diterima dari pengirim itu menggunakan pena dan kertas juga, karena pada saat itu belum ada komputer digital. Kemudian, kriptografi klasik ini termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Kriptografi kunci simetri itu penggunaan kunci antara plain text dengan ciphertext itu menggunakan kunci yang sama. Maka dari itu dikatakan kriptografi kunci simetri. Dan kriptografi klasik masuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Karena penggunaan kunci antara plain text dengan ciphertext itu menggunakan kunci yang sama. Kemudian kriptografi klasik itu masuk ke dalam kriptografi atau old kriptografi, kriptografi zaman dulu. Jadi itu ya ciri dari kriptografi klasik. Kemudian alasan kita mempelajari kriptografi klasik itu ada 3 alasan. Yang pertama, memahami konsep dasar kriptografi. Jadi, kita bisa ketahui bagaimana konsep dasar dari kriptografi tersebut atau tulisan rahasia atau juga bisa disebut dengan pesan rahasia. Nah, dengan kriptografi klasik, kita bisa memahami konsep dasar tersebut atau pengiriman pesan rahasia ya. Kemudian cara membuka pesan tersebut ya, itu kita bisa pahami pada kriptografi klasik. Kemudian yang kedua yaitu dasar ya, dasar kita bisa melanjutkan ke algoritma kriptografi modern. Ya, jadi kita mempelajari algoritma kriptografi klasik itu merupakan dasarnya kita untuk melanjutkan pelajaran ke algoritma kriptografi modern. Kemudian yang ketiga yaitu memahami kelemahan sistem cipher. Jadi dari sistem cipher itu adalah sistem pengkodean ya, atau bagaimana cara kita membuat pesan ini tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga misalnya ya.
Nah, itu ada kelemahannya, kelemahan dari masing-masing sistem chipper. Jadi kita bisa pahami pada kriptografi klasik ya, sebelum kita melangkah ke kriptografi modern. Untuk algoritma kriptografi klasik itu disusun oleh dua teknik dasar. Jadi ada dua teknik dasar pada kriptografi klasik. Yang pertama teknik substitusi dan yang kedua adalah teknik transposisi. Untuk teknik substitusi yaitu mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Jadi plain text yang tadinya huruf ya plain text yang bisa dimengerti ya apa huruf tersebut ya, atau tulisannya yang berasal dari plain text tersebut ya, kita bisa mengerti, kemudian kita, ingin, mengganti, plain text tersebut atau mengubah plain text tersebut ke ciphertext juga, eee, apa namanya, diubah dengan, huruf pula ya. Mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Nah, contohnya itu ada pada algoritma Caesar-Chipper. Kemudian yang kedua, teknik transposisi. Nah, teknik transposisi ini adalah mengubah susunan atau posisi huruf plain text ke posisi lainnya. Jadi, kita bisa mendapatkan ya, ciphertext dari plain text tersebut dengan mengubah plain text atau susunan dari plain text tersebut ya ke posisi lain untuk mendapatkan ciphertext-nya. Ya, dari situ dari perubahan susunan itu kita bisa mendapatkan ciphertext dari plain text tersebut. Oke, masih ingat ya plain text itu apa, ciphertext itu apa? Plain text itu adalah tulisan yang atau teks ya yang bisa dimengerti maknanya. Sedangkan ciphertext itu adalah kebalikan dari plain text. Ya, yang tadinya plain text itu tulisan yang bisa kita mengerti maknanya, ciphertext yaitu tulisan yang kita tidak mengerti apa makna dari tulisan tersebut atau sandi ya. Tulisan yang sudah disandi atau yang sudah diubah ke dalam tulisan rahasia ya, tulisan yang tadinya kita bisa mengerti ya kemudian diubah menjadi tulisan yang sudah tidak dimengerti lagi apa makna dari tulisan tersebut karena tulisan tersebut sudah merupakan tulisan rahasia. Jadi karena itu dikenal dua macam chipper di dalam kriptografi klasik yaitu chipper substitusi atau substitution chippers, kemudian yang kedua chipper transposisi atau transposition chippers. Untuk chipper substitusi itu contohnya adalah pada algoritma Caesar-Chipper. Caesar-Chipper ini tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Jadi kita menggeser huruf yang tadinya misalnya A, kita geser sebanyak 3 kali, 3 huruf ke kanan ya, itu akan berubah menjadi huruf D. Contohnya huruf A kita geser sebanyak 3 huruf ke kanan ya. Kita mulai dari huruf B, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah huruf D. Jadi ini PI ini adalah plain text, CI adalah ciphertext. Jadi plain text dari huruf A untuk menggunakan algoritma Caesar-Chipper itu berubah menjadi huruf D. Begitu juga dengan huruf B berubah menjadi huruf E. Karena huruf B digeser sebanyak 3 kali 3 huruf ya. 3 huruf ke kanan maka berubah menjadi huruf E. 1, 2, 3. Begitu juga dengan C, 1, 2, 3 berubah menjadi huruf F. Jadi ini plain text-nya ini adalah ciphertext. Nah, contoh untuk kalimat pada plain text ini awasi Asterix dan temannya Obelix. Maka kalau kita menggunakan Caesar-Chipper ya, yang tadinya huruf A itu berubah menjadi huruf D karena mengalami pergeseran 3 huruf
ke kanan ya. Jadi sebanyak 3 kali ke kanan. Jadi huruf A di sini adalah huruf ciperteksnya yaitu huruf D. Kemudian huruf W ciperteksnya juga ciperteksnya adalah huruf Z. W ya, kita geser sebanyak 3 kali atau 3 huruf ke kanan menjadi huruf 1, 2, 3, huruf Z. Nah, kemudian huruf A kembali lagi jadi huruf D ya. Kemudian huruf S ya, digeser sebanyak 3 kali atau 3 huruf ke kanan maka menjadi huruf V. S 1, 2, 3. Oke, jadi huruf V. Nah, seperti itu ya, seterusnya. Dan seperti itu seterusnya. Awasi asterisk dan temannya obelix, maka ciperteksnya ini. Apakah kata atau kalimat pada ciperteks ini kita bisa paham apa arti dari tulisan ini? Oke, kalau ada yang paham berarti mengerti tulisan rahasia seperti apa. Nah, kalau ini tidak bisa dipahami ya, nanti kita bisa mengubah ciperteks ini ke plain text, ada tekniknya ya. Nah, tekniknya nanti sebentar saya jelaskan. Maka itu kembali ke plain text. Kata ini, kalimat ini ya, yang tadinya kita tidak mengerti apa ini DZDVL, apalagi JDQ atau rehola ya. Yang tadinya ini cipertext, kalau kita mau mengubah ke plain text ada tekniknya ya. Sebentar saya jelaskan. Jadi plain text ini adalah awasi asterisk dan temannya obelix diubah ke cipertext dengan menggunakan kaisar ciper, yaitu tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan, maka hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian supaya lebih aman, cipertext dikelompokkan ke dalam n huruf. Nah, n huruf ini sebanyak berapa huruf ya kelompoknya ya, berapa kelompok huruf. Nah, kalau Anda minta misalnya kelompok 4 huruf ya, maka yang tadinya DZDVL ya, ini DZDVL untuk kata awasi, kalau kita mengelompokkan dia sebanyak 4 huruf, maka kita pisahkan L ini, cari lagi temannya sampai mendapatkan 4 huruf. Misalnya DZDV ya, kemudian LDVW, hula, GDQW, 4 ya, 4 huruf. Kemudian HPDQ, QBAR, EHOL. Nah, ini 4 huruf ya. Kemudian A itu terpisah. Jadi A tidak ada pasangannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini teknik supaya si kriptanalis ya, kriptanalis tidak mudah atau penyadap ya, si kriptanalis atau yang ingin mengetahui pesan tersebut, pesan rahasia tersebut tidak mudah untuk mendapatkan plain text dari cipertext yang sudah diubah menjadi 4 huruf. Nah, lebih susah lagi untuk didapatkan karena ini memang sebelumnya seperti ini ya, belum dipisah 4 huruf. Namun untuk teknik pengelompokan masing-masing 4 huruf itu adalah teknik agar si kriptanalis tidak mudah mendapatkan atau kriptanalis menjadi lebih sulit untuk mendapatkan plain text dari cipertext itu. Atau dengan cara juga membuang semua spasi ya. Ini tidak usah dispasi ya, dari L ke D kita buang spasinya, begitu juga di sini ya kita buang spasinya, maka hasilnya seperti ini. Tujuannya adalah agar kriptanalis menjadi lebih sulit. Oke, nah di sini ya, kenapa ada misalkan A sama dengan 0 ya. Jika kita ingin kaisar ciper ini dirumuskan secara matematis, maka yang tadinya huruf A ini kita ubah menjadi angka 0. Nah, karena kita mau merumuskan secara matematis.
Rumusnya seperti ini ya. Ada di kotak merah ini. Nah, ini adalah rumus. Kalau kita mau Kaiser-Schiffer itu kita rumuskan secara matematis. Nah, untuk itu kita harus mengubah dulu huruf A menjadi angka 0 karena kita mau menggunakan rumus. Jadi, karena huruf A itu kita abjad ya. Abjad itu kita mulai dari huruf A ke Z ya, sampai Z ya. Maka kalau kita mengubah huruf A tersebut atau alfabet tersebut ke numerik ya, atau ke angka ya, maka kita mulai dari angka 0 karena angka itu kita mulai dulu dari angka 0 ya. Angka itu dimulai dari 0 maka huruf A yang tadinya huruf A kita mau ubah ke angka, maka huruf A menjadi menjadi angka 0. Ya, kemudian B menjadi angka 1, C 2 dan seterusnya sampai Z menjadi angka 25. Maka untuk Kaiser-Schiffer dirumuskan secara matematis seperti ini ya. Untuk enkripsi, enkripsi itu mengubah plain text ke ciphertext. Nah, untuk memperoleh ciphertext, ini C ini adalah ciphertext. Untuk memperoleh ciphertext ya sama dengan enkripsi plain text sama dengan nih huruf P ini adalah plain text, huruf E ini adalah simbol dari enkripsi. Kalau kita enkripsi berarti kita mengubah tulisan yang mudah dimengerti maknanya ke tulisan yang tidak dimengerti apa makna dari tulisan tersebut. Maka dari itu dikatakan enkripsi. Jadi enkripsi plain text sama dengan kalau kita rumuskan secara matematis untuk Kaiser-Schiffer, maka plain text-nya ditambah 3 mod 26. 26 ini karena apa namanya? Abjad itu ada 26 kalau kita hitung dari 1 ya. Nah, jadi mod 26. Maka dari itu plain text ditambah 3 untuk mengubah plain text ke ciphertext. Jadi plain text ditambah 3. Nah, plain text ini berubah menjadi angka ya. Ya, yang tadinya misalnya plain text-nya adalah huruf A. Ya. A kita salin dulu ke angka. Angka dari huruf A itu yaitu 0 ya. 0. Nah, itu plain text-nya. Plain text dari huruf A kalau kita ubah ke numerik atau ke angka, maka plain text dari huruf A adalah 0. Ya, 0 kemudian kita tambahkan dengan 3 ya. 0 ditambah dengan 3 hasilnya berapa? 3 ya. 3 mod 26. Maka 3 ini adalah huruf D ya. D itu sama dengan 3. Jadi sama ya seperti cara kita menggeser sebanyak 3 huruf ke kanan. Hasilnya untuk huruf A hasilnya adalah huruf D. Nah, kalau kita ubah huruf A itu dengan angka 0, maka kita tambahkan dengan 3. Ya, ini sesuai dengan rumus sudah patokan ini tambah 3 ya untuk apa namanya? Penggunaan Kaiser-Schiffer yang menggeser 3 huruf ke kanan. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3 ya. Kita cari ya. A itu 0, kemudian B itu 1, C itu 2 dan D itu 3. Maka terbukti ya untuk huruf A itu ciphertext-nya adalah huruf D. Oke. Nah, itu kalau kita mau ubah plain text ke ciphertext. Kalau kita mendekripsi ya, dekripsi itu kita mengubah ya, mencari plain text-nya ya, mengubah ciphertext ke plain text. Untuk mengubah ciphertext ke
plain text, yaitu kita deskripsi ciphertextnya sama dengan ciphertext ya, dikurangi dengan 3. Oke. Nah, di sini ciphertextnya adalah huruf D ya, huruf D. Ciphertext dari huruf A adalah huruf D. D itu adalah huruf ke ini 3. Kita salin ya, D ke 3. 3, maka kita memperoleh 3 ya, dikurangi dengan 3 mod 26. 3 kurang 3 hasilnya adalah 0 mod 26. Nah, kita dapatkan 3 kurang 3 sama dengan 0 ya. Ya, kalau 0 ini kita ubah ke huruf, maka akan mendapatkan huruf A. Jadi, ini D ya, D. Jadi, plain text dari huruf D yaitu huruf A. Jadi, plain text huruf D. Jika kita ingin mengubah huruf D itu ke numerik, maka plain text. Ya, huruf D itu sama dengan 3 kalau kita ubah ke angka. Jadi huruf D itu sama dengan 3, maka 3 kurang 3 yaitu 0. Nah, 0 ini adalah huruf A. Kalau kita ubah ke huruf. Nah, jadi 0 itu huruf A. Maka plain text dari huruf D atau plain text dari 3 ini adalah 0. Atau plain text dari huruf D yaitu huruf A. Nah, untuk keterangan, P itu adalah karakter dari plain text atau plain text ya. Kemudian C itu adalah karakter dari ciphertext atau bisa disebut dengan ciphertext. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, kata awasi ya. Kata awasi huruf A itu kalau kita ubah ya. Ini huruf A ini adalah plain text pertama ya dari ini. Plain text pertama, plain text kedua, plain text ketiga, keempat, dan kelima. Nih, jadi plain text masing-masing plain text ini kita ubah ya. Huruf A ini kita ubah ke angka, maka dia hasilnya adalah 0. Huruf V kita ubah ke angka, maka hasilnya adalah 22. Kemudian huruf A 0, huruf S kita ubah ke angka adalah 18, huruf I 8 dan seterusnya seperti itu ya. Kita ubah masing-masing huruf ini ke angka ya. Kemudian kita tambahkan, karena kenapa tambah? Karena kita ingin mengubah plain text ke ciphertext. Jadi kita tambah ya. Kita tambah sebanyak 3. Kita tambah dengan 3 ya. Semuanya kita tambah dengan 3. Karena itu aturan dari Kaiser Chipper. Kemudian mod 26 sama dengan hasilnya yaitu huruf ciphertext ya dari plain text. Ini ya, contohnya adalah plain text dari kata awasi. Kemudian kita ubah kata awasi ini dengan numerik, maka hasilnya seperti ini 0, 22, 0, 18 sama 8. Kemudian kita tambahkan ya ini ya, angka-angka ini dengan masing-masing kita tambahkan dengan 3 karena kita mengubah plain text ke ciphertext. Kemudian hasilnya ini. Hasilnya adalah angka dan cari angka tersebut ke ini angka ini kita ubah ke huruf ya. Kita cari 3 ini adalah huruf apa kalau kita ubah ke huruf. Kemudian 26 ini huruf iya, bukan 26, 25 ya. 25 ini huruf apa ya? Kalau kita ubah 25 ini ke huruf. Begitu juga dengan 3, 26 sama 11. Nah, itu cara kita menggunakan rumusan matematis untuk Kaiser Chipper. Jadi ciphertext yang didapatkan seperti ini ya. Sama dengan pergeseran 3 huruf sebanyak 3 kali ke kanannya. Hasilnya sama.
Nah, sekarang kalau mau, mengubah ciphertext ke plain text, maka kita kurangi semua itu dengan, 3, kita kurangi 3 ya. Kita ubah dulu ya DZDVL ini ya, dan seterusnya sampai Rehola, kita ubah ke angka ya, karena kita menggunakan rumusan matematis. Ingat ya, jadi kalau kita mau mengubah ciphertext ya ke plain text, kita, kurangi ya, dengan 3. Kalau kita mengubah plain text ke ciphertext, kita tambahkan dengan 3. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, kita lanjut ya. Jika pergeseran huruf sejauh K, maka untuk enkripsi ciphertext, untuk pencari ciphertext sama dengan enkripsi plain text sama dengan P tambah K mod 26. Kenapa mod 26? Karena ada 26 alfabet. Kemudian untuk plain text-nya ya, kita kurangi dengan C kita kurangi dengan K. Nah, kalau, ciri dari Kaisar Ciper juga itu adalah pergeseran huruf sebanyak 3 kali. Nah, kalau Anda ingin mengubah, kunci yang tadi sebanyak 3 kali ya, kita ubah ke dari 3 kita ubah ke 5, misalnya K-nya adalah 5, maka untuk plain text ditambah K sama dengan 5 ya, K-nya itu adalah 5, maka plain text-nya itu ditambah 5. Begitu juga kalau untuk mencari plain text, yaitu ciphertext dikurangi dengan, K sama dengan, 5, maka ciphertext dikurangi dengan 5, ya. Pokoknya kita dapatkan huruf, kunci itu sebanyak, jumlah dari abjad ya. Abjad kan ada 26. Jadi K ini adalah kunci rahasia. Nah, maka dari itu Kaisar Ciper itu masuk pada, algoritma kunci simetrik karena penggunaan kunci antara plain text dengan, ciphertext itu, kuncinya sama. Kalau plain text itu untuk mencari ciphertext itu kita tambahkan dengan kunci, kemudian untuk mendapatkan plain text ya, yaitu ciphertext-nya itu kita kurangi dengan kunci. Untuk 256 karakter pada kode ASCII ya, maka karena ada 256 karakter ya kita modkan dengan 256. Nah, ini kan abjad, alfabet itu sebanyak 26 abjad ya. Dan untuk karakter pada kode ASCII itu ada 256, maka kita modkan dengan 256. Nah, kelemahan dari Kaisar Ciper mudah dipecahkan dengan exhaustive cases. Karena jumlah kuncinya sangat sedikit, hanya ada 26 kunci. Kalau ini adalah 256. Jadi ada 256 kunci yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan kode atau karakter pada ASCII. Nah, karakter ASCII ini kan kita dapatkan pada komputer digital ya. Nah, kalau ini kan kita gunakan pada algoritma kriptografi klasik karena pada zaman dahulu hanya mengubah huruf plain text ke huruf ciphertext. Maka dia menggunakan mod 26. Dan ternyata itu mudah dipecahkan dengan exhaustive cases. Nah, itu kelemahan dari Cipher ya. Yang tadi sudah saya bahas, kita bisa mendapatkan alasannya kita mempelajari kriptografi klasik itu kita bisa mengetahui kelemahan dari Cipher. Nah, Cipher ya, Caesar Cipher ya atau Kaisar Cipher ini kelemahannya adalah karena kuncinya sangat sedikit, hanya 26 kunci. Karena sebanyak abjad ya. Abjad itu ada 26, maka hanya ada 26 kunci yang bisa kita gunakan. Nah, dan bisa dipecahkan dengan cara exhaustive cases. Jadi kita mencari key-nya ya. Nah, caranya seperti ini. Contoh, ada kriptogram atau kriptogram ini kata lainnya adalah apa namanya? Chipper ya.
Kriptogram ini adalah kata lainnya adalah ciphertext. Nah, ciphertext atau kriptogramnya ini XMZVH. Nah, jadi ini kan sandi ya. Kita tidak mengetahui apa makna dari atau arti dari kata ini XMZVH. Nah, kalau kita menggunakan exhaustive cases ya terhadap kata XMZVH. Nah, karena kita tahu bahwa apa namanya? Caesar Chipper ini menggunakan 26 abjad ya, berarti ada 26 kunci atau 25 ya. 26 kunci atau 25. Kalau kita mulai dari kuncinya 0 atau 1 ya, hasilnya kalau 0 ya seperti ini hasilnya. Kalau kita mulai dari kuncinya adalah 1 ya, maka hasilnya ini WLYUG. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi XMZVH ini kita kurangkan dengan 1 ya. Masing-masing ini kita kurangkan dengan 1. Ya, kalau tadi kan kita kurangkan dengan 3. Karena untuk mencari plain text itu ciphertext ciphertext kita kurangkan dengan kunci ya. Ciphertext kita kurangkan dengan kunci untuk memperoleh apa? Plain text. Nah, ini ya ciphertext contoh ya, contoh dari apa ini? Ciphertextnya yaitu huruf X ya. Huruf X kalau kita ubah ke angka huruf X itu adalah apa ya? 23 ya, 23. Jadi X, kita mulai dulu dari ini huruf X. Huruf X. Kalau kita ubah ke angka itu dia adalah angka 23. Maka untuk mencari plain text-nya dari huruf huruf X ya, maka ciphertext huruf X kita ubah huruf X ke angka, maka hasilnya adalah 23 dikurangi dengan K. Nah, kalau kalau K yang dipakai adalah K1 ya, kita coba dengan K1, maka 23 kita kurangkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah 22 ya. Hasilnya adalah 22. Nah, itu hanya untuk huruf X ya. Karena X itu adalah huruf ke-23 kalau kita mulai hurufnya dari 0. Kemudian 23 kurang 1. Nah, hasilnya adalah 22. Kita cari huruf ke-22 kalau kita mulai huruf tersebut dari 0 ya. A itu kita mulai dari 0, maka kita cari huruf yang ke-22 itu huruf apa? Berarti huruf sebelum huruf ke-23. Huruf sebelum huruf ke-23 adalah huruf W. Nah, itu. Ini W, ini adalah plain text dari huruf X. Kalau kita mau mencari plain text-nya kan, kita untuk mencari plain text-nya adalah ciphertext dikurangi dengan K. Kalau K yang kita coba adalah K1, maka plain text dari huruf X adalah huruf ke-22. Berarti huruf ke-22 itu adalah huruf W. Nah, apakah dengan menggunakan kunci 1 ini kita sudah mendapatkan plain text dari XMZVH? Belum ya, karena katanya belum bisa mengerti apa makna dari kata ini. Nah, sampai seterusnya kita bisa mendapatkan kata yang ada maknanya. Nah, ternyata kita dapatkan pada kunci 21. Ya, kunci 21. Hasil dari XMZVH kita ubah ya ke plain text dengan menggunakan kunci 21. Hasilnya adalah krim.
Sedangkan yang lain ini tidak ya, tidak mendapatkan kata yang kita mengerti makna dari eh, hasil dari penggunaan kunci untuk mencari eh, plain text dari kata XMZVH. Nah, ternyata kita mendapatkan pada kunci 21 yaitu kata krim. Jadi seperti itu. Plain text yang potensial adalah krim dengan K sama dengan 21. K ini adalah kunci rahasia ya. K sama dengan 21. Kunci ini digunakan untuk mendeskripsikan ciphertext lainnya. Jadi ini kunci yang bisa kita mendeskripsikan pesan lainnya. Setelah XMZVH, jika ada kata lainnya ya yang kita tidak mengerti maknanya, maka kita gunakan kunci 21 sehingga kita bisa mendapatkan arti dari kalimat tersebut. Nah, jadi seperti itu penggunaan kunci atau contoh exhaustive cases terhadap ciphertext ya. Nah, jadi seperti itu cara dari kriptanalis untuk mencari tahu ya, untuk mencari tahu uh, plain text dari ciphertext ya. Dengan cara mencoba sampai mendapatkan kunci apa yang potensial untuk kata ini. Nah, contohnya juga ada di sini. Nah, ini contohnya adalah PHHW, PH, diuhu, dan seterusnya. Ini adalah ciphertext. Untuk mencari plain text-nya, si kriptanalis bisa mencoba ya dari kunci 1 sampai kunci 25. Nah, kunci 1, penggunaan kunci 1 ya, dengan mengurangkan PHHW ya, mengubah PHHW ini dengan angka, kemudian kita kurangkan dengan 1 ya, masing-masing dari eh, P dari huruf ini ya, dari huruf ini kita mendapatkan huruf P itu kan kalau kita ubah ke angka maka dia mendapatkan angka huruf P ya. Huruf P kita ubah ke angka jadi 15. H itu 7 ya. 7 karena kita mulai dari 0 ya. 7 kemudian W itu adalah berapa ya? 22. 22. Nah, ini contohnya dulu pada kata PHHW ya. Nah, ini kalau kita mau ubah dari ya, kita mengubah ke plain text-nya berarti ciphertext dikurangi dengan K ya. Ciphertext-nya yaitu PHHW, kita coba dulu dari huruf P ya. Satu-satu ya, satu-satu huruf ya. Kita kurangkan dengan kunci ya. Nah, ini P ya. P itu adalah huruf ke-15. 15 dikurangi dengan kunci 1. Misalnya kita ubah dulu ke kunci 1 dulu. Kita coba dengan kunci 1 apakah kita bisa menemukan plain text-nya. Nah, kunci 1, kuncinya adalah 1, berarti 15 dikurangi 1 maka hasilnya adalah 14. Berarti huruf ke-14 dari huruf ke-15. Sebelum huruf ke-15. Nah, sebelum huruf P ya atau sebelum huruf 15 ada huruf 14 ya, ke-14 ya. 14 ini kita ubah ke huruf ya. Maka hasilnya adalah huruf O karena huruf O itu adalah huruf sebelum huruf P. Nah, begitu juga dengan H ya. H ini ya 7 kita kurangi dengan 1 ya. Huruf kedua ya. Plain text kedua ini plain text ke 1. Ciphertext ke-1 ya. Untuk mendapatkan plain text 1. Untuk mendapatkan plain text 2 maka ciphertext 2 ya. Kita kurangkan dengan kunci. Kuncinya adalah 1. Nah, maka 7 kurang 1 hasilnya adalah 6 ya.
huruf ke H ini adalah huruf ke-7, berarti sebelum huruf ke-7 ya, adalah huruf ke-6. Nah, maka huruf sebelum huruf H adalah huruf G, karena GH ya. Jadi huruf G. Nah, maka ini saja kita belum bisa mendapatkan dengan kunci 1 kita belum mendapatkan plain text-nya. Begitu juga dengan kunci 2. Kemudian kita baru mendapatkan apa namanya? PHHW ini kita bisa mendapatkan plain text-nya itu meet. Nah, maka kalau misalnya kita sudah tahu adalah kunci yang harus kita gunakan adalah kunci 3, maka bukan hanya PHHW ini kita kurangkan dengan 3 dan seterusnya juga kita kurangkan dengan 3 untuk mendapatkan plain text-nya. Jadi kalau kita sudah dapat ya kunci yang potensial karena sudah menemukan makna dari kata ini, maka kita potensialnya di kunci 3. Maka selanjutnya pesan setelah ini PHHW ya, PH, DIUHU, dan seterusnya ini kita kurangkan dengan 3. Jadi tidak perlu kita cari lagi kunci berikutnya karena kunci 3 sudah kita dapatkan kata potensial yang bisa kita gunakan kuncinya untuk mengubah uh, huruf ciphertext ke plain text. Huruf setelah ini ya. Setelah huruf ini, kemudian kita pakai kunci 3 untuk mengubah ini ya ke plain text-nya. Maka didapatkan seperti ini. Meet me after the toga party. Oke. Begitu juga seterusnya. Ternyata ini ada di kunci 8. Begitu caranya si cryptanalyst menggunakan exhaustive key search. Jadi dia menggunakan kunci mencari plain text-nya dengan mencoba semua kunci karena kalau kita menggunakan klasik ya berarti kita hanya bisa menggunakan 26 kunci karena abjad itu ada 26. Kita mulai misalnya kita 26 kunci itu kita mulai dari kunci 0. Nah, kita hitung 0 sampai 25 ini adalah 26. Jadi ada 26 kunci. Nah, contoh misalkan kriptogram atau ciphertext-nya itu adalah HSPPW menghasilkan dua kemungkinan ya kunci yang potensial yaitu K sama dengan 4 menghasilkan pesan DOS, kemudian penggunaan K sama dengan atau kunci sama dengan 11 menghasilkan kata will. Nah, yang mana sebenarnya nilai K yang benar? Apakah K4 atau K11? Maka, jika kasusnya demikian, maka lakukan dekripsi terhadap potongan ciphertext lain tetapi cukup menggunakan kedua kunci ini. Karena yang berpotensial itu adalah kedua kunci ini. Tidak perlu kita gunakan kunci lain karena yang potensial adalah kunci 4 sama kunci 11. Nah, jika ditemukan kunci yang benar adalah kunci 4, maka kita gunakan kunci 4 untuk mendekripsikan pesan yang lain. Setelah pesan HSPPW, jika ada sambungannya kita pakai kunci 4. Nah, kalau misalnya sambungannya itu menghasilkan pesan yang tidak bisa dimengerti, maka fix kunci yang kita gunakan adalah kunci 11 karena kedua ini yang bisa mendapatkan dua kemungkinan kunci yang potensial atau pesan dari plain text-nya. Kita bisa mendapatkan ini. Nah, karena HSPPW itu hasilnya bisa saja DOS atau will ya. Nah,
Sedangkan kedua kata ini adalah kata yang mudah dimengerti. Nah, bagaimana ya, kalau kasusnya seperti itu, nilai K yang benar yang mana? K4 atau K11? Maka lakukan dekripsi terhadap pesan setelah HSPPW. Baru kita bisa mendapatkan apakah yang benar ini adalah K sama dengan 4 atau K sama dengan 11. Oke ya, harapannya bisa dimengerti, semoga bisa dimengerti. Jadi kita lanjut. Untuk slide ini, di sini dijelaskan di dalam sistem operasi Unix ada namanya ROT13, adalah fungsi menggunakan Caesar Chipper dengan pergeseran K sama dengan 13. Nah, objek ini ada 26 dibagi 2, maka masing-masing adalah 13. Jadi namanya itu ROT13. Penggunaan kuncinya itu sama dengan 13. Jadi kunci dari huruf A ya. Apa namanya? Kunci dari huruf A ya. Huruf A itu adalah 13. Nah, jadi kita geser huruf A ini sebanyak 13 huruf, maka hasilnya adalah huruf N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi huruf A ini ciphertextnya adalah huruf N. Contoh, ciphertext dari kata hello. Nah, oke. Dari huruf H kita geser sebanyak 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ciphertext dari huruf H adalah huruf U. Kemudian huruf E. Kita geser juga sebanyak 13 karena ROT 13 ya. Caesar Chipper di sini menggunakan pergeseran K sama dengan 13. Jadi huruf E kita geser sebanyak 13, hasilnya adalah huruf R. Dan seterusnya. Jadi itu penggunaan ROT 13. Contoh ROT 13 dari kata rotate, maka hasilnya ini. Oke, kita lihat huruf R ya. Nah, di sini huruf R. Huruf R kita geser sebanyak 13 kali. Hasilnya adalah apa? R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi R ini adalah apa namanya? Ciphertextnya adalah huruf E. Jadi R ciphertextnya huruf E. Dan seterusnya. Nama ROT 13 berasal dari net.jocks. Ini adalah linknya ya, tahun 1980. Biasa digunakan di dalam forum online untuk menyandikan jawaban teka-teki, kuis, canda, dan sebagainya. Jadi ini tidak terlalu bagaimana, hanya digunakan tidak terlalu serius ya penggunaan ROT 13 karena hanya digunakan pada forum online untuk menyandikan jawaban teka-teki atau kuis, kemudian canda ya, bercanda ya. Kita bisa menggunakan ROT 13 misalnya. Jawaban dari kuis yaitu ini ya, EBGNGR. Silakan Anda dekripsi dengan menggunakan ROT 13. Jadi kita dekripsi EBGNGR ini menggunakan ROT 13. Berarti kita geser huruf E sebanyak 13 kali. Akan mendapatkan huruf R. Begitu juga dengan huruf B. Kita geser sebanyak 13 kali. Mendapatkan huruf O. Jadi misalnya jawaban dari kuisnya yaitu ini ya. Ini. Nah, kemudian kita ubah kita dekripsi, berarti kita ubah kata ini yang sudah disandikan ya. Kata ini ya, yang harusnya kata ini kemudian disandikan, kemudian kita diminta untuk menggunakan ROT 13 untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya ya.
kita menggunakan root 13, maka hasilnya adalah rotates. Jadi seperti itu penggunaan root 13. Biasanya hanya digunakan di dalam forum online untuk menyandikan jawaban teka-teki, ya. Kemudian kuis, bisa juga dengan canda dan sebagainya pada forum online. Enkripsi arsip 2 kali dengan root 13 menghasilkan pesan semula, ya. Contohnya seperti P. Ya, kalau kita root 13 ya arsip 2 kali, enkripsi arsip 2 kali, maka hasilnya juga huruf P. Sebab root 13 ya sama dengan root 26. Maksudnya di sini 26 ini dibagi menjadi 2 ya, sebanyak 13 masing-masing huruf ya. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Coba ya, huruf P. Kita sandikan sebanyak 2 kali untuk root 13 itu huruf P ini kita ubah ke root 12 sebanyak 2 kali ya. Kita enkripsi arsip sebanyak 2 kali, maka hasilnya juga tetap P. Kita coba ya, dari huruf P kita geser sebanyak 26 kalau begitu ya, karena 13 kali 2. Oke. Maka huruf P akan kembali lagi. Kita coba dari huruf P, kita geser sebanyak 13 kali pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hasilnya harusnya huruf C untuk ciphertext dari huruf P. Tetapi ini kalau misalnya kita arsip sebanyak 2 kali ya, maka dari C sini kita hitung lagi sebanyak 13 kali, maka hasilnya adalah huruf P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka kembali ke P ya. Jadi kalau kita gunakan enkripsi arsip 2 kali, maka akan menghasilkan pesan semula. Misalnya pesannya adalah P, kita root 13 sebanyak 2 kali, maka hasilnya juga huruf P. Jadi enkripsinya sebanyak 13 kali saja, tapi jangan diarsip seperti ini ya, karena akan menghasilkan maksudnya akan menghasilkan pesan semula. Oke, untuk jenis-jenis cipher substitusi. Yang pertama adalah cipher abjad tunggal atau monoalphabetic cipher. Yang kedua cipher abjad atau cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Untuk cipher abjad tunggal atau monoalphabetic cipher, yaitu satu huruf di plain text diganti dengan satu huruf yang bersesuaian. Contohnya Caesar cipher. Jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext yang dapat dibuat pada sembarang cipher abjad tunggal adalah sebanyak 26 faktorial. Nah, 26 faktorial itu ada sama dengan 403 berapa ini? Ya, kita tidak bisa membacanya ya karena banyak. Sebanyak ini susunannya. Yang kita bisa gunakan 26 abjad tunggal ya. Nah, sebanyak ini susunan dari 26 faktorial abjad tunggal. Oke, nah ini. Jadi, misalnya kita menggunakan tabel substitusi dapat dibentuk secara acak ya. Kita bisa, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. A kalau kita geser sebanyak 3 kali adalah huruf D. B 1, 2. Oh ini tidak ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita menggunakan misalnya ya, ciphertext A itu adalah D, kemudian B itu adalah I, C itu Q. Kita bisa tentukan ini sebanyak maka dari itu yang tadi 26 faktorial itu kita bisa mendapatkan sebanyak ini cara kita untuk menggunakan
apa susunan dari ciphertext dari plaintext tersebut. Atau dengan kalimat yang mudah diingat juga ya. Contohnya, we hope you enjoy this book. Ya, ini sebagai ciphertextnya. Kita gunakan sebagai ciphertextnya dari plaintext. Nah, caranya itu kita buang huruf yang sama. Misalnya huruf di sini yang sama adalah ada huruf E, kita buang ya, salah satunya saja kita gunakan. Kemudian huruf O, huruf H tidak ada ya, tidak ada. Jadi kita buang salah satunya. Nah, kemudian huruf O ada yang sama, huruf yang sama kita buang huruf yang sama, kita sisakan salah satunya. Kemudian huruf P karena tidak ada yang sama maka huruf P kita lanjut ke huruf berikutnya untuk mencari huruf yang yang sama, kita buang yang lain, kemudian kita sisakan salah satunya. Jadi kata we hope you enjoy this book karena kita membuang duplikasi atau huruf yang sama ya, maka hasilnya seperti ini. We hope YUNJTISBK. Karena kita sudah buang huruf yang sama ya. Yang huruf salah satunya itu kita gunakan. Nah, sambung dengan huruf lain yang belum ada pada abjad ya. Nah, karena ini we hope you YUNJTISBK, huruf abjad yang belum ada pada kata ini ya. Pada kata ini huruf abjadnya yang pertama tidak ada pada kata ini, huruf abjadnya yaitu huruf A. Jadi kita sambung setelah huruf K ini adalah huruf A. Nah, seperti ini dia. Jadi kita sambung dengan huruf abjad yang belum ada pada kata ini. Oke, jadi untuk plain text-nya seperti ini, A sampai Z, ciphertext-nya kita mulai dari kata ini. Dengan kalimat ini maksudnya. We hope you JTISBK. Nah, kemudian karena abjad itu ada 26, maka ini tidak sampai 26 karena masih ada huruf yang belum ada. Jadi huruf yang belum ada pada hasil pembuangan huruf yang double ya pada kata we hope you enjoy this book. Huruf yang belum ada itu adalah huruf A, C, D, F, G, L, M, Q, R, V, X, Z. Kita sambungkan dengan huruf yang ada pada kalimat we hope you. We hope you. Ya. We hope you enjoy this book yang sudah dibuang huruf yang sama ya. Kita sambungkan dengan huruf yang belum ada pada abjad. Maksudnya huruf yang ada pada abjad yang belum ada pada kalimat ini. Nah, karena abjadnya sebanyak 26, maka sebanyak itulah kunci atau ciphertext-nya. Oke. Kita lanjut ya pada cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher. Untuk cipher abjad tunggal, satu kunci untuk semua huruf plain text. Kalau cipher abjad majemuk, setiap huruf menggunakan kunci berbeda. Cipher abjad majemuk dibuat dari sejumlah cipher abjad tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Contohnya penggunaan Vigenère cipher nanti saya akan jelaskan pada kuliah selanjutnya atau pada part 2 dari kriptografi klasik. Nah, di situ kita akan masuk pada algoritma pada kriptografi klasik ya. Jadi kita akan ketemu ya dengan pembahasan atau cara penggunaan dari algoritma kriptografi klasik. Salah satunya ada Vigenère cipher. Nah, Vigenère cipher ini masuk pada cipher abjad majemuk. Kenapa? Karena setiap huruf menggunakan kunci berbeda.
Maka dari itu dikatakan ceper abjad majemuk. Dan penjelasannya nanti saya akan jelaskan pada part 2 dari video selanjutnya. Untuk ciper transposisi, karena tadi ya ada penjelasan bahwa ciper transposisi itu adalah mengubah posisi ya dari mengubah posisinya plain text ya. Dan di situ kita akan mendapatkan ciper teks dari plain text tersebut. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Oke, contohnya misalkan plain text adalah Departemen Teknik Informatika ITB. Enkripsi menggunakan kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kuncinya adalah 6 ya. Nah, kita gunakan kunci 6. Berarti kita ubah ini ini ya. Kata Departemen Teknik Informatika ini kita ubah menjadi 6 kolom ya. Menjadi 6 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, dan kolom keenam. Nah, jadi kalau sudah 6 huruf atau 6 kolom ya, kita kembali lagi ke kolom pertama untuk melanjutkan ini ya. Kita bagi masing-masing 6 ya, 6 kolom atau 6 huruf ya. Maka jika sudah mendapatkan 6 ya, kita kembali lagi untuk baris selanjutnya seperti ini. MNT ini juga ada 6 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 6 kolom. Kemudian KNIKIN 6 juga. Format dan IKITB. Nah, itu ada 6, masing-masing 6 ya. 6 huruf atau 6 kolom. Jadi kunci untuk menenkripsi kata Departemen Teknik Informatika ITB itu ada sebanyak kuncinya adalah 6. Jadi kita ubah posisinya itu Departemen Teknik Informatika, kita ubah ke masing-masing 6 huruf ya. Kemudian untuk memperoleh ciper teksnya yaitu baca secara vertikal. Berarti kita dapat dari sini. Dekvi ya. Kemudian ke atas lagi EMNT OK ya ini ya. Dekvi. Nah, silahkan baca sendiri. Nah, itu bisa digunakan tanpa spasi, bisa juga dengan masing-masing kita ubah menjadi 4 huruf. Oke. Jadi seperti itu cara kita untuk mengubah posisi untuk mendapatkan ciper teks dari plain text. Nah, kita ubah posisi si plain text atau namanya itu ciper transposisi ya. Kita ubah ya. Kita ubah kata ini atau kalimat ini menjadi masing-masing 6 huruf ya. Posisinya seperti ini. Berubah ya. Dan untuk mendapatkan dari pengubahan posisi ini kita mendapatkan ciper teksnya. Nah, ciper teksnya itu kita dapatkan dengan cara membaca secara vertikal. Ini ya, kita baca secara vertikal. Kita tidak baca lagi seperti ini. Nah, kita baca secara vertikal, bukan secara horizontal. Oke, itu untuk mendapatkan ciper teks atau mengubah plain text ke ciper teks dengan cara seperti ini. Nah, dekripsi. Nah, dekripsi berarti kita mengubah ciper teks yang tadi ya. Yang tadi ya. Yang ini ya ke plain text.
Oke, karena kunci yang tadi kita gunakan adalah kunci 6, maka karakter di sini ada 36 atau panjang dari kalimat ini kunci ya, kuncinya. Nah, ini ya ada 30, ada 30 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi ada 30 huruf. Karena kunci yang kita gunakan adalah kunci 6, maka 30 huruf itu dibahagi dengan 6 sama dengan 5. Jadi kita susun sebanyak 5 huruf ya. Apa namanya itu tadi? Dekvi ini kita susun sebanyak 5 huruf ya. Jadi dekvi ya. Sampai 5 ya. Kemudian nok ya. Nok. Peira. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi Dekvi, Nok, Peira, Angmi, RTIAT, Ten, TB. Nah, untuk mendapatkan apa namanya? Plain text-nya ya, kita baca juga secara vertikal. Jadi kita bisa dapatkan plain text dari Dekvi Nok. Nah, dari Cipertext ini ya, kita bisa dapatkan dengan cara membaca secara vertikal. Jadi Departemen Teknik ya, ITB. Apa ini? Apa? Departemen Teknik Informatika ITB. Nah, seperti itu cara membaca, cara mendapatkan plain text dari kata yang sudah kita atau kalimat yang sudah kita ubah susunannya ya. Kalau kita menggunakan kuncinya sebanyak 6, maka kita ubah ini menjadi 6 kolom atau 6 huruf ya. Kita ubah masing-masing menjadi 6 huruf. Kemudian karena ini hurufnya sebanyak 30, dan kita gunakan kunci 6, maka 30 dibahagi dengan 6 hasilnya adalah 5. Jadi kita susun lagi huruf tersebut ya. Yang ini yang kita dapatkan secara vertikal untuk Cipertext-nya ya. Cipertext-nya kita ubah menjadi 5 huruf atau 5 susun kolom. Kemudian kita baca lagi untuk mendapatkan plain text-nya, kita baca secara vertikal. Maka mendapatkan hasil seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami atau dimengerti. Kalau tidak ada, maksudnya tidak jelas dengan penjelasan saya, bisa Anda komentar di kolom komentar. Nah, kemudian ada juga contoh lain untuk transposisi substitusi ya. Transposisi Ciper ya. Atau pengubahan susunan dari plain text ke Cipertext ya. Nah, pengubahan plain text ini ya, untuk mendapatkan Cipertext, kita ubah susunannya. Nah, ada contoh lain. Contoh selanjutnya itu bagi menjadi blok-blok 8 huruf. Kemudian jika kurang 8, maka tambahkan dengan huruf palsu atau huruf yang tidak ada di kalimat atau kata ini. Kita bisa tambahkan dengan huruf palsu. Oke, jadi kita ini ya,
kata atau kalimat ITB Ganesha 10 ini kita ubah menjadi masing-masing 8 huruf. Nah, jadi ITB Ganesha ya. Ganes ya. 8, kemudian H lanjutannya ya, kita cari sampai 10 sampai 8 blok. Nah, hasilnya sampai di sini dan sisanya adalah H. Ternyata H. Ini ya, kita ubah menjadi blok masing-masing 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, blok pertama itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian sisanya ini H ya. Kita cari pasangannya, kita tambahkan dengan huruf palsu. A, B, C, D, E, F, G. Huruf yang tidak ada pada kalimat ini. Oke. Nah, untuk memperoleh ciperteksnya ya, yaitu dengan cara ya, ITB ini kita cari huruf ke-8. Huruf ke-8 yaitu huruf S. Nah, ini. Kemudian T tetap ya. B juga tetap. Kemudian G sama A kita ubah ya jadi AG. Dan huruf N tetap ya. Nah, 7 tetap ya, huruf E. Nah, untuk 8 kita ambil posisi huruf ke-1. Seperti ini. Kita tukaran ya. Huruf yang 1 ini kita ambil pada posisi blok ke-8 ya, yaitu huruf S. Maka huruf S ini ya kita ambil posisi ke-1 ya, menjadi huruf I ini. Nah, seperti itu cara untuk selanjutnya. Nah, ikuti cara yang pertama ini pada blok ini. Kita ikuti, kemudian untuk blok selanjutnya ya, kita gunakan juga cara yang seperti ini untuk mencari ciperteks dari ITB Ganesha 10. Nah, ini hasil dari ciperteksnya. Bisa kalian coba sendiri ya dengan cara yang pertama ini ya. Cara ini kalian gunakan pada cara berikutnya yang ini. H10 ya. H10 ya. Ini kalian gunakan caranya seperti ini. Maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Bisa dicoba sendiri ya di rumah. Nah, contoh lain juga misalkan plain text-nya adalah cryptography and data security. Plain text disusun menjadi 3 baris seperti bawah ini. Jadi nah, ini adalah hasil dari kemudian untuk hasil dari susunan ya. Hasil dari susunan diubah menjadi 3 baris atau K sama dengan 3. Karena K sama dengan 3 maka menjadi 3 baris. Kita susun cryptography and data security ini menjadi masing-masing menjadi 3 baris. Maka ciperteksnya itu kita bisa baca secara horizontal. Nah, dari atas ya hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari plain text ini cryptography and data security kita ubah ke cipertext, kita baca secara horizontal ya dari susunan menjadi yang kita bagi ya menjadi 3 baris. Maaf ya. Maka hasil dari cipertextnya itu ini. Jadi ini adalah contoh dari ciper transposisi. Karena mengubah posisi dari plain text itu untuk mendapatkan cipertext. Nah, penggunaan super enkripsi. Super enkripsi itu menggabungkan ciper substitusi dengan ciper transposisi. Jadi yang tadinya ciper substitusi ya, misalnya dengan menggunakan Caesar ciper ya.
kita memperoleh kata hello world ini menjadi KHOOR dan seterusnya ini ya, karena kita geser huruf H sebanyak 3 kali ya. HIJK hasilnya adalah K, EFGH hasilnya adalah ciphertext dari huruf E adalah H dan seterusnya. Nah, penggunaan dengan caesar chipper, caesar chipper itu adalah contoh dari chipper substitusi. Kita gabungkan dengan chipper transposisi. Jadi chipper substitusi kita gabungkan, kita tambah lagi dengan chipper transposisi. Itu dikatakan dengan super enkripsi. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya si kriptanalis lebih sulit lagi untuk mendapatkan plain text dari kata hello world ini. Oke. Caranya ya. Nah, KHOORZRUOG ini kita gunakan K sama dengan 4, maka kita ubah posisinya ya menjadi masing-masing 4 kolom ya atau 4 huruf KHOO, kemudian RZRU, kemudian OG. Nah, OG ini kita tambahkan dengan huruf palsu ya. Kita bisa gunakan huruf ZZ, bisa juga dengan XX ya. Itu tidak berpengaruh. Nah, untuk mendapatkan ciphertext akhir ya. Ini baru ciphertext pertama ya dari kata hello world. Untuk mendapatkan ciphertext yang kedua karena kita menggunakan chipper transposisi ya. Nah, dari chipper substitusi kita tambah lagi dengan chipper transposisi, itu namanya super enkripsi, maka ini belum selesai ya, belum kita dapatkan chipper terakhirnya ya. Nah, chipper terakhir karena kita gunakan chipper transposisi, maka chipper teks ini kita ubah menjadi posisinya menjadi masing-masing 4 huruf. Nah, ini kita dapatkan untuk chipper teks terakhir ya dari kata hello ya atau chipper teks yang kedua yaitu KROHZG ya, HZG ORZOUZ. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu yang dikatakan dengan super enkripsi. Tujuannya yaitu agar si kriptanalis menjadi lebih sulit untuk memecahkan ciphertext ini. Ternyata mengalami kata hello world ini mengalami 2 kali enkripsi ya. Enkripsi pertama dengan chipper substitusi yaitu caesar chipper ya. Kemudian enkripsi yang kedua adalah chipper transposisi. Mengubah ini ke mengubah posisinya kata atau kalimat KHOR dan ini kita ubah posisinya untuk mendapatkan ciphertext terakhir. Nah, ciphertext terakhirnya yaitu ini. Dari mana? Dari pembacaan secara vertikal. Oke. Nah, seperti itu penggunaan super enkripsi ya. Jadi saya kira selesai untuk materi kriptografi klasik part 1. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya pada kolom komentar. Insya Allah saya bisa jawab. Ya, insya Allah saya akan jawab ya. Semoga Anda bisa paham dengan penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu pada part 2 dari materi kriptografi klasik part 2.